Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita. Hari ini kita akan bersama-sama berbakti dan merayakan Paskah. Teman-teman kita dari Jakarta dan Cibubur juga akan menyapa kita pagi ini. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian Paskah hari ini. Yang melayani kita dalam kebaktian hari ini adalah bersama dengan saya Miss Osti dan saya Miss Amelia dari Jakarta. Tema Paskah kita tahun ini adalah Kebangkitan yang Mengubahkanku. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Paskah adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Allah yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kamu dan saya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita atas kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika
Tuhan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merayakan hari kebangkitan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau setia di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini, berkati tiap-tiap anak-anak yang dari Jakarta maupun dari Cibubur. Biar Tuhan tolong kami supaya ketika kami mengikuti ibadah ini, anak-anak semua boleh duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan hingga selesai. Dan kami percaya dari awal ibadah ini sampai dengan selesai, semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami ini. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih Yesus adalah kasih yang terindah yang ditawarkan Tuhan buat kita semua. Dan bagi kita dan sudah memiliki kasih Yesus dalam hidup kita, sepatutnya kita mengagumi dan menghargai kasih Yesus di sepanjang hidup kita. Mari anak-anak kita naikkan pujian karya terbesar bersama-sama. Hanya
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sukacita dari surga selalu mengalir dalam hidup kita, dan Tuhan mau kita bagikan sukacita itu kepada semua orang di sekitar kita, sehingga mereka pun memiliki sukacita yang dari Yesus. Oh, sukacitaku akan dinyanyikan oleh teman-teman dari SKK Jakarta. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, kemasukan kehidupanku. sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Sukacitaku ini baru. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi dan setiap orang mengasihi lahir
dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Tetapi seringkali kita tidak mampu mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita sulit untuk meminta maaf saat kita bersalah. Dan itu semua adalah perbuatan dosa. Tuhan Yesus mau kita berani mengakui semua kesalahan dan mau memaafkan orang lain, sehingga kasih Yesus dalam hidup kita terpancar melalui perbuatan kita. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita, dan mari kita siapkan hati kita dengan mengatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. tundukkan kepala sama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini, di mana Tuhan terus memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami mohon ampun kepadamu, ya Tuhan, atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, Tuhan, serta berkati dan kasihilah kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengakuan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Menyaksikan pujian yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari paduan suara SKK Cibubur. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Paula. Mari kita katakan, Yesus bangkit dan menang, sebab Yesus berkuasa dan maut tak berdaya. Kita anak kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merayakan Paskah. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya, ibu guru sekalian. Shalom. Apa kabar? Ya. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan ya, soal kebangkitannya mengubahkanku. Kebangkitan siapa nih? Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya dulu. Nah, Ibu Paula mau kita semua bisa baca sama-sama di rumah, walaupun tidak unmute gitu ya. Anak-anak bisa baca semuanya ya. Siap-siap ya, pelan-pelan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, kita coba lagi ya. Sambil dihafal ya anak-anak ya, sambil dihafal. 1, 2, 3. Lukas pasal 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, oke. Hari ini kita mau dengar cerita nih ya. Ini ada siapa ya? Ini adalah para wanita, anak-anak ya, para wanita yang mau ke kubur Tuhan Yesus. Hari Jumat yang kemarin, Tuhan Yesus sudah dihukum dengan cara yang mengerikan, yaitu hukuman salib. Dan hari itu juga, di hari Jumat itu, Tuhan Yesus yang mati itu langsung diturunkan dari kayu salib, lalu dirempah-rempahi seadanya, dan ditaruh di kubur milik Yusuf dari Arimatea. Nah, kenapa ya dirempah-rempahinnya seadanya? Kenapa nggak sekalian gitu ya, selesain tugasnya gitu kan, ngapain nunda-nunda? Nah, ternyata anak-anak, karena sebentar lagi hari Jumat itu akan berganti menjadi hari Sabat. Di hari Sabat, orang-orang Yahudi itu tidak boleh memegang mayat. Jadinya, mereka langsung rempah-rempahin dulu aja seadanya. Nanti kita lanjutin di hari setelah Sabat. Nah, karena itu para wanita ini ya, di hari Minggu pagi-pagi sekali, para wanita ini ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya pergi ke kubur untuk lanjut merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Nah, coba anak-anak lihat ya, mukanya sukacita, bahagia, atau sedih, muram, gak ada harapan. Yang mana wajahnya ya? Nah, benar. Muka mereka ini adalah muka yang sedih. Mereka sangat kecewa. Para perempuan ini sedih sekali karena guru mereka yang mereka kasihi itu meninggal. Sambil jalan, mereka sambil ngobrol gitu ya. Aduh, hatiku nih loh, sedih sekali. Iya, aku juga loh. Aku tuh ya, kemarin sampai nggak bisa tidur loh. Aku nangis terus. Aku sedih sekali. Tapi ya, ngomong-ngomong nih ya, itu kan kuburnya kan gede ya. Batunya kan besar sekali ya. Kita gimana? Emang kita kuat nih, cewek-cewek nih dorong batu itu. Kita mau ngerempah-rempahin lagi, emang kita kuat masuk ke kuburnya? Ya sudahlah, kita jalan dulu aja. Nanti kan ada para prajurit. Prajurit kan jagain kuburan Tuhan Yesus. Nanti kita minta tolong lah, minta izin sama para prajurit untuk kita bisa masuk ke dalam kubur itu. Ya udahlah, ayo jalan. Nah, ternyata
Para perempuan itu berjalan dengan sambil sedih ya, sambil sedih, takut, putus asa juga. Waduh, campur aduk perasaannya. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika sampai di kubur. Ternyata kubur itu sudah terbuka. Para penjaga pun sudah tidak ada di sana. Waduh, jangan-jangan mayat Tuhan Yesus dicuri. Para perempuan itu langsung masuk ke dalam kubur dan benar saja, mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Mayat Tuhan Yesus hilang. Waduh, para perempuan itu semakin sedih. Sambil menangis mereka bilang, wah, Tuhan Yesus kemana? Oh, hilang. Siapa yang mencurinya? Waktu mereka masih sedih, mereka bingung. Tiba-tiba ada 2 orang pria dengan baju yang berkemilauan mendekati mereka. Hai para ibu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatkah kamu apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika dia masih di Galilea? Dia berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, mendengar perkataan para malaikat ini, para perempuan itu mengerti bahwa Tuhan Yesus bukan dicuri, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Wah, para perempuan ini langsung berlari cepat-cepat dengan sukacita. Lihat ya, mukanya beda ya. Tadi mukanya sedih, muram, sekarang sukacita. Kembali ke tempat asal mereka untuk ketemu sama para murid Tuhan Yesus. Waktu ketemu, para perempuan langsung bilang, "Hei, para murid, kabar gembira, kabar sukacita. Tuhan kita, Yesus telah bangkit. Kami ini ya, baru aja dari kubur. Dan di kubur itu gak ada Tuhan Yesus lagi. Tapi kami ketemu sama para malaikat. Para malaikat yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu hidup." Waduh. Tapi para murid ini lihatnya mukanya bingung ya. Hah? Mana mungkin sih hidup lagi? Omong kosong. Kamu salah kubur kali. Gak mungkin ah. Benar bangkit. Wah, akhirnya Petrus dan Yohanes dia langsung lari ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat sendiri apa benar perkataan para perempuan tadi. Nah, sesampainya dia di kuburnya Tuhan Yesus, Petrus langsung masuk ke dalam kubur dan benar kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dan Petrus dan Yohanes ini melihat kain kapan yang awalnya dipakai untuk membungkus mayat Tuhan Yesus sudah terlipat rapi di tempat pembaringan Tuhan Yesus. Wah, Petrus dan Yohanes ini bingung sekali. Kok bisa ya? Kalau dicuri, gak mungkin dicuri. Karena ngapain ya, maling repot-repot harus ngelipet kain, taruh lagi rapi-rapi. Pasti maling mah langsung kabur aja gitu kan, cepet-cepet biar gak ketahuan. Ini apa ya, apa maksud ini semua? Nah, anak-anak, ini adalah bukti bahwa mayat Tuhan Yesus tidak mungkin dicuri. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, ini ya, Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan mengubahkan para perempuan. Tadi kita lihat ya, mukanya yang sedih, muram, takut, gak ada harapan. Tapi sekarang karena Tuhan Yesus bangkit, membuat para perempuan itu bersukacita, punya harapan lagi bahwa Yesus itu hidup dan bersama dengan mereka lagi. Nah, kalau gitu gimana ya dengan kita sekarang ini? Coba kita lihat video ini dulu ya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah.
Jo. Kenapa, Jo? Nih, ada di sini, Jo. Kamu di mana nih? Takut, takut. Aku ada di bawah meja nih. Tolong. Nih. Nah, tuh udah nyala. Jo, sini. Kenapa sih kamu pakai takut mati lampu gitu aja? Iya, kata teman-teman kalau mati lampu gelap ada setan. Jojo jadi takut. Lah, Jo, kamu mah anak Tuhan. Tuhan Yesus bangkit itu mengalahkan takut, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Apa? Kita nggak usah takut, Jo. Oh, ya itu kan Tuhan Yesus Ini aku kan Jojo tapi takut. Ya, Jo, Tuhan Yesus yang bangkit itu kuasanya dikasih ke kita yang mau percaya kepadanya. Kan ada tuh lagunya. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah, ya kan? Pernah dengar lagu itu kan? Iya, Jojo pernah dengar lagu itu. Nah, kalau percaya pada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus itu diberikan pada kita. Jadi, kita nggak usah takut. Yesus bangkit, Yesus hidup. Kita nggak usah takut. Yeay. Oh gitu ya, iya. Betul. Jadi, mau percaya Tuhan Yesus deh. Oke. Yeay. Oke. Nah, gimana tuh tadi dengan kita ya? Seperti para perempuan, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga mengubahkan kita. Mengubahkan kita yang mungkin hari ini lagi sedih lihat papa mama berantem, sedih lihat opa oma yang lagi sakit, sedih lihat keluarga kita, atau ada adik-adik yang, atau ada anak-anak yang takut kegelapan kayak tadi si Jojo ya, pas mati lampu langsung teriak-teriak, setan gitu ya, atau lagi males belajar, cuma di rumah, liatin HP, liatin laptop, capek rasanya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bangkit mengubahkan kita. Meskipun keadaannya sepertinya belum ada yang berubah gitu ya, mungkin papa mama masih berantem, tapi mari kita berdoa buat papa mama. Tuhan Yesus, tolong papa dan mama aku supaya mereka bisa saling mengasihi. Atau kita lagi takut waktu mati lampu, tadi itu ya si Ii bilang nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan gitu ya. Atau adik-adik atau anak-anak yang lagi sedih, yang lagi takut gitu ya, anak-anak bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit menjadi bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia bersama-sama dengan kita sekarang. Tinggal berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong hibur saya. Tuhan tolong papa mama saya. Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan Yesus bangkit bagi setiap kita. Yuk anak-anak, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang hidup dan kami mau percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami yang mungkin suka takut, yang sedang sedih, yang sedang capek, biarlah kebangkitan Tuhan boleh membawa sukacita, kegembiraan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli
dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Karena Yesus hidup, maka hidup kita menjadi berarti. Dan Tuhan Yesus mau kita berani menceritakan tentang kebangkitannya kepada semua orang di sekitar kita, supaya hidup mereka juga menjadi berarti bersama Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena ada kesempatan bagi kami bersama-sama boleh kembali diingatkan akan cinta kasih Tuhan kepada kami. Bersedia datang ke dalam dunia, mati, bangkit, bahkan menyediakan surga bagi kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami.
Kami bersyukur untuk Indonesia yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk luar biasanya Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat kami berdoa untuk setiap pemerintah kami, setiap pribadi, setiap orang yang bertugas di dalam pemerintahan, dari presiden sampai ke para petugas aparat yang ada di berbagai pelosok. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, dan Tuhan pakai mereka. Setiap program pemerintah kiranya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tuhan mari berkati, dan berkati setiap usaha yang dilakukan oleh para pemerintah kami untuk menolong masyarakat Indonesia. Tuhan tolong. Berbagai bencana yang ada, Tuhan Engkau tolong mereka untuk boleh menolong rakyat Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sedang berlangsung supaya kami bersama-sama boleh kembali ke sekolah. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kami serahkan bangsa dan negara kami kepadamu, keamanannya, ekonomi, pertumbuhan ekonominya, dan juga kondisi kesehatan Indonesia untuk warga negara Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kepadamu Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk papa, mama yang Kau berikan, opa, oma yang Kau berikan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Mendampingi anak-anak kami, menemani anak-anak kami selama ini. Tuhan terima kasih. Tuhan berikan papa, mama, opa, oma, keluarga yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini kekuatan, kesehatan. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mereka. Apabila di tengah-tengah orang tua kami yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami sakit, Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau berkenan datang menolong, menjamah. Kepadamu Tuhan kami serahkan setiap orang tua siswa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jaga mereka, Engkau berkati mereka. Jangan lewatkan mereka ya Bapa. Dan ketika mereka bergumul, Tuhan Engkau tolong, Engkau buka jalan. Supaya mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa di masa pandemik ini. Mereka berjuang untuk menjadi anak yang taat. Mereka berjuang menjadi anak yang dengar-dengaran orang tua dan melakukan tugas tanggung jawab sekolahnya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Mari Bapak, berkati anak-anak kami bukan hanya pertumbuhan jasmani, tapi iman mereka semakin bertumbuh ya Tuhan. Dan Tuhan pakai anak-anak kami. Biarlah melalui kehadiran anak-anak kami di rumah mereka, sungguh-sungguh keluarga menjadi sejahtera. Keluarga menjadi damai. Keluarga menjadi aman. Dan kiranya anak kami ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga boleh saling belajar, saling mengasihi, saling mencintai, saling mengalah, dan saling bertanggung jawab. Bapa di surga, Engkau tahu anak-anak kami sudah mulai bosan di rumah. Mereka mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Tuhan tolong. Kiranya ada saatnya kami boleh kembali sekolah bersama-sama. Beri pertolongan kepada anak kami ya Tuhan. Beri pertolongan kepada anak-anak kami untuk sabar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang di Jakarta maupun yang di Cibubur. Tuhan berikan kepada kami anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, beri kekuatan kesehatan dan juga tambahkan hikmat bijaksana. Saat kami juga bersyukur Tuhan memberikan Bapak Ibu guru bersama dengan staf karyawan SKK yang terus memberikan pendampingan kepada anak-anak kami, memberikan pengajaran kepada anak kami melalui online. Kami bersyukur Tuhan memberikan hati yang penuh cinta kasih kepada Bapak Ibu guru kami. Dan Tuhan kiranya melalui cinta kasih Bapak Ibu guru kami ini, anak-anak kami pun boleh mendapatkan pertolongan. Apabila anak-anak kami mengalami kesulitan, Tuhan biarlah Bapak Ibu guru kami peka dan juga memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kepadamu Tuhan kami serahkan Bapak Ibu guru dan keluarganya, kekuatan kesehatannya Tuhan tambahkan kepada mereka. Hikmat bijaksana di dalam mengajar, di dalam membuat soal, di dalam memberikan tugas. Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kepadamu Tuhan kami mau berdoa, kepadamu Tuhan kami mau percaya. Hanya di dalam Kristus Yesus yang sudah memanggil kami dan yang akan memberkati kami mau mengucap syukur. Bapak Ibu guru dan anak sekalian, mari kita akhiri ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita sudah mengakhiri kebaktian Paskah dan guru-guru akan mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Halo anak-anak, karena pengorbanannya kita telah dikabulkan, karena kebangkitannya kita telah dimenangkan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan dengan bilur-bilur darahnya kita telah disembuhkan. Dan dengan pengorbanannya di kayu salib, dosa kita telah dihapuskan. Selamat Paskah. Semoga terang kebangkitannya membawa damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Semoga terang kebangkitannya membawa damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Demikianlah kebaktian kita sudah selesai. Tetapi jangan lupa ya, kami tetap mengingatkan anak-anak semua, baik yang di Jakarta maupun di Cibubur, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga kita tetap menjaga social distancing. Dan satu lagi, jangan lupa kita doakan bangsa dan negara kita ini supaya kita bisa melalui semua masalah ini bersama-sama. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.